Halo guys, ketemu lagi sama aku, Michigo. Yeay. Jadi ceritanya hari ini gue tuh pergi ke mall, kemudian tuh gue menemukan nenas. Apa itu? Nenas. Ya, gitu loh. Lu kira semua orang itu bakalan bilang wow gitu, hah? Jadi gue tuh langsung terinspirasi pengen buat nastar. Ya gue juga nyadar sendiri dong kalau gue itu nggak berbakat banget kalau di dunia pastry. Oh my god. Oke guys, jadi ini langsung aja gue blender nanasnya. Oke, sorry ya nggak ada video untuk blender itu karena gue lupa buat videonya. Oke, actually untuk resepnya gue tuh sama sekali nggak tahu. Gue nanya ke mama, dikasih resepnya, lalu gue cari lagi di YouTube. Devina Hermawan. Kalau lu nggak tahu siapa sih Devina, lu browsing aja di Google. Kalau lu nggak mau ya udah nggak apa-apa, terserah, bebas. Habis dari blender, kemudian gue tuh masak nanasnya. Gue tuh nggak punya panci, gue tuh hanya punya rice cooker. Gue setir terus deh. Asal lo tau aja, gue nggak nyangka setirnya ternyata mau sampai 30 menit. OMG. Sebenarnya gue tuh lebih shock ya, karena itu mama bilang sebenarnya mau buat selai nanas itu perlu waktu 3-4 jam. Kamu harus setir nanasnya. OMG. Mungkin buat selai nanasnya sampai berkilo-kilo kali ya. Oke, sorry, gue nggak sebaik itu ya. Ya ini kan cuma satu buah nanas, ya nggak perlu selama itu dong. Tapi guys, pegal juga loh. Gue tuh masih setir. Gue harus berdiri, kemudian gue liatin itu meletup-letup ya. Gue kira segampang itu sih buat selai nanas, ternyata tidak segampang itu, Ferguson. yaudah ini di setir aja sampai kering. Gimana ya? Kering deh. Pokoknya nggak basah, nggak ada air-airnya lagi. Oh iya, gue tuh lihat resepnya dari si Devina. Katanya kalau udah mulai kering itu kamu harus masukin Blue Band. Nah karena gue tuh nggak suka manis-manis ya, gue ngerasa nanasnya tuh asem-asem. Oke deh. Lalu mama tiba-tiba chat, dia bilang, Jangan lupa pakai gula supaya nanti nggak asam kali. gue bilang, Gak apa-apa ma, gue itu maunya asem-asem. lalu mama ngechat lagi. Mananya kau? Pakailah gula. Oke, jadi selainnya ini udah jadi, tapi sekarang masih panas. Kata mama, Kalau panas kamu nggak boleh bikin nastarnya dulu ya. Harus nunggu dia sampai dingin. yaudah deh, cus gue angkat panci rice cookernya lalu taruh di atas lantai supaya dia dingin. Oke, next sekarang gitu gue mau buat dough-nya. Lalu mama tiba-tiba chat, Kamu mau buat sekarang? Bukannya besok. Ya iyalah hari ini lah. oke next buat dough. Jadi ini resepnya adalah 100 gram Blue Band, kemudian masukin 2 kuning telur. Yang pastinya gue tuh nggak punya mixer lah ya, jadi ini gue pakai sendokan nasi itu, kemudian gue kacau-kacau deh. Apa sih kacu-kacu? Maksud gue tuh diaduk-aduk ya. Jadi diaduk sampai kapan? Yang penting sampai menyatu dengan telurnya dan warnanya itu gimana ya, lebih kuning. Aku sebenarnya nggak tahu sih, ini sesuai feeling aja. Lalu next gue masukin tepung ya. Oke, tepungnya ini 200 gram. Ya gue nggak punya timbangannya, jadi semua gram-gramnya itu ditulis di bungkusan Blue Band sama tepungnya. Kemudian diaduk lagi supaya merata. Kelihatan sih ini seperti pasir-pasir, agak susah sih kalau pakai sendokan nasi. Jadi akhirnya ini diputuskan untuk menggunakan tangan. Next, cuci tangan dulu sebelum masukin tangan ke dalam adonan. Kemudian diaduk-aduk supaya dia merata, bercampur semua sampai dia ini bisa menjadi satu bagian gitu ya. Kemudian kita bisa pijat-pijat. Dipijat seperti membuat adonan roti. Jadi harus dipijat berapa lama? Gue tuh juga sesuai feeling ya. Suka-suka gue deh. Oke, kemudian ya dipijat lagi. Gue tuh lupa. Di dalam resepnya tuh sebenarnya ada tepung kanji. Gue lupa taruh tepung kanjinya. Oke. Gue masukin deh tepung kanjinya 2 sendok. Oh oke, kelebihan, udah nggak apa-apa. Aduk-aduk lagi, dipijat-pijat lagi deh supaya dia menyatu. And then lihat lagi resepnya tuh kemudian ada gula harus ditaruh. Oh OMG, ya sudahlah, gue udah malas kalau mau diaduk-aduk lagi. Aku lelah, Ferguson. Jika sesuai feeling, rasa itu adonannya udah oke, ya udah bulat-bulatan deh untuk adonannya itu untuk buat nanti lebih gampang pas membungkus kue nastarnya itu.
Oke, so perfect timing. Selai nanasnya itu udah dingin, jadi udah bisa deh dibungkus. Oke lah kalau begitu. Cus, kita bungkus. Oke, gue tuh nggak tahu cara bungkusnya ya. Jadi itu gue hanya lihat YouTube. Mereka udah buletin, kemudian dipipikan, kemudian baru masukin selai nanasnya. Jadi begini, dipipikan dulu, kemudian taruh selai nanasnya, bungkus gitu ya, dibuletin. Oke, udah jadi nih. Gimana? What do you think? What do you think? Jadi cara bungkusnya ini sebenarnya nih punya tekniknya sendiri ya. Teknik. Gak tau deh. Pokoknya perlu banyak latihan sebenarnya. Tapi ini not bad lah untuk pertama kali. Membanggakan diri sendiri kali ya. Oke, berhasil deh, udah 2 panci nih. Oke, gue tuh nggak punya oven yang seperti chef-chef itu yang di TV. Gue tuh juga nggak punya oven yang mereknya Hot. Jadi yang ada itu gue hanya punya toaster. Ya, toaster untuk bikin roti panggang gitu. Ya udah deh, harusnya bisa ya. Kemudian ini juga nggak ada pengatur suhunya, cuma ada pengatur waktunya. Ya udah deh, jadi berdasarkan feeling aja nih, berdoa aja supaya nggak gagal. Dipanggang selama 15 menit. Oke, udah 15 menit nih, dikeluarin kemudian ditaruh deh tuh kuning telurnya, dioles-olesin di atasnya supaya dia lebih cantik. Oh ya, ini pakai sendoknya, gue tuh nggak punya kuas, agak pelit sih untuk beli kuas, cuma pakai sekali doang sih. Habis diolesin, nih kemudian gue panggang lagi 5 menit. Kayaknya ini udah jadi nih, warnanya ini kecoklat-coklatan, tapi ini nggak gosong ya, FYI ya, ini nggak gosong, ini memang karena kuning telurnya itu, jadi warnanya agak kecoklatan gitu. Golden. It's the time for testing time. Okay, please ignore my face, ignore my hair, ignore all the messy. Sekarang penuh dengan perjuangan, udah membuat nastar dari nol, sampai sekarang udah mau dites, mau dimakan akhirnya. Oke, Michigo, gimana rasanya? Coba dulu bilang. Actually not bad. Kalau not bad, pertama kalinya mah buat ini. Yang pastinya nggak sesuai resep, tambah ini, kurang ini. Ya suka-suka gua lah ya. Yang penting jadi. So, conclusion, buat nastar itu nggak segampang dikira. Oke, bagi kamu yang kepengen tes membuat nastar ini sendiri pakai toaster, lu lihat aja di bawah ini deskripsinya. Oke lah, sekian dulu ya. See you next time. Bye-bye.